Seringkah Anda mendengar bisikan-bisikan yang kerap bertentangan dengan hati Anda? Ingin berbuat kebaikan, tapi ada juga yang mendorong kita untuk berbuat sebaliknya. Ketika kita berbuat dosa, tiba-tiba ada yang berbisik. Tidak perlu khawatir, besok masih bisa bertobat. Atau terkadang Anda yang berbisik untuk mencari-cari pembenaran yang Anda lakukan, hingga perbuatan yang Anda lakukan seolah-olah tidak menyalahi syariat. Inilah bisikan yang berasal dari setan. Setan menjerat siapa saja dalam perangkapnya. Para koruptor yang telah merampas harta negara mungkin dibisiki setan untuk tidak merasa bersalah, karena apa yang dilakukannya demi kepentingan partai dan rakyat. Atau sang koruptor dibisiki setan agar tidak lagi merasa berdosa, karena dosa sudah terhapus dengan banyak bersedekah, apalagi sudah berkali-kali melakukan ibadah umroh dan haji. Tujuan yang baik harus diawali dengan niat dan cara yang baik pula, karena sungguh jelas bedanya antara yang hak dan yang batil. Ingatlah metode setan antara lain dengan cara mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sungguh tidak akan muncul kemaslahatan jika dua hal yang bertentangan ini disatukan. Para ulama pun membuat kaidah, jika perkara hak berkumpul dengan perkara batil, maka perkara yang batil yang akan menang. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Sejak dahulu kala, Iblis sudah membuat ultimatum untuk menjerumuskan anak cucu Adam kepada jalan kesesatan. Tapi iblis tidak selalu dengan terang-terangan mengajak manusia kepada kemaksiatan dan kesesatan, melainkan dengan cara tipuan. Inilah yang sering tak disadari oleh kita. Dan metode setan untuk mengelabui manusia dan menjeratnya dalam tipu dayanya disebut oleh Ibnu Jauzi dengan istilah talbis iblis. Karena itu, waspadalah, waspadalah dengan talbis iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Iblis adalah musuh abadi manusia. Ketika iblis diusir oleh Allah Jalla Jala'aluh karena pembangkangannya tidak mau bersujud pada Adam, maka iblis mulai melancarkan siasatnya untuk menggoda Adam dan Hawa. Iblis tidak pernah menyatakan dirinya sebagai musuh bagi Adam, apalagi mengobarkan permusuhan. Sebaliknya, untuk meraih kepercayaan Adam Hawa, iblis menyatakan dirinya sebagai kawan yang ingin memberinya nasihat dan petunjuk demi kebaikan dan kebahagiaan mereka. Wahai Adam, maukah kutunjukkan pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak binasa kepadamu? Iblis mulai membisiki keduanya bahwa larangan Allah untuk mendekati sebuah pohon dan memakan buahnya, karena buah itu akan membuat mereka hidup kekal sebagai malaikat. Adam dan Hawa pun akhirnya terbujuk rayuan iblis. Kisah ini diabadikan dalam surat Toha ayat 120 dan Al-A'raf ayat 20-23. Inilah talbis atau tipu daya pertama iblis. Adam dan Hawa sejatinya tidak ingin melanggar larangan itu, tapi iblis telah membohonginya dan memperdayanya dengan menamai pohon itu Syajarutul Khuldi atau pohon kekekalan. Iblis biasa menamai perkara-perkara yang haram dengan nama yang disukai hawa nafsu.
Misalnya Hammer dijuluki puncak kenikmatan, riba dinamai jual beli, atau kezaliman yang bersembunyi di balik peraturan. Setelah Adam dan Hawa terusir dari surga dan diturunkan ke muka bumi, Allah tidak membiarkan keduanya kembali digoda iblis tanpa dibekali petunjuk dan panduan hidup. Namun, iblis dan anak keturunannya tak akan berdiam diri, membiarkan anak keturunan Adam terbebas dari godaannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Iblis adalah musuh sejati manusia, tapi masih banyak di antara kita yang bersahabat dengan setan, yang merupakan bala tentara iblis. Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dari manakah setan awalnya menggoda manusia? Mungkinkah setan mengetahui isi hati manusia? Dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setan mengetahui bisikan hati seorang hamba yang berzikir kepada Allah. Maka apabila hatinya lalai dari berzikir mengingat Allah, hamba tersebut akan merasakan was-was. Setan mengetahui keadaan seorang hamba, apakah ia sedang mengingat Allah atau lalai dari mengingatnya. Ia juga mengetahui keinginan syahwatnya, sehingga ia dapat memperindah keinginan jelek tersebut. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian pasti disertai oleh korin dari kalangan jin dan malaikat. Para sahabat menanggapi, "Tidak juga engkau, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, tidak pula aku. Hanya saja Allah telah menundukkannya, jin korin untukku, dan ia telah berislam." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengabarkan, setan mempengaruhi jiwa manusia. Setan atau jin korin yang jahat akan menyeru kepada kemunkaran. Adapun korin dari kalangan malaikat mengajak seseorang untuk mengamalkan kebajikan. Demikianlah Allah jadikan dua korin ini dalam jiwa manusia. Korin dari bangsa jin dan korin dari golongan malaikat. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalat Al-Islamiyin mengatakan, masih diperselisihkan apakah setan mengetahui ataukah tidak apa yang terbetik di dalam hati manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa sesungguhnya setan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil dan mengherankan, karena Allah Azza wa Jalla telah memberi peluang kepada setan untuk merasuk ke dalam hati manusia. Ada juga yang berpendapat, antara lain dari kalangan Mu'tazilah, bahwa setan tidak mengetahui apa yang terbetik di dalam hati seseorang. Apabila seseorang meniatkan dalam hatinya untuk bersedekah atau mengamalkannya, maka setan akan melarangnya dan mencegahnya berdasarkan prasangka dan dugaannya. Wallahu alam. Imam Ibnul Jauzi membuat sebuah perumpamaan yang menggambarkan bagaimana upaya setan dalam menggoda manusia. Sesungguhnya hati manusia ibarat kerajaan. Di bagian luar terdapat tembok yang menjadi benteng. Tembok benteng ini memiliki beberapa pintu dan bagian celah yang belum diperbaiki. Di dalam benteng terdapat istana berupa akal dan hati nurani. Dan di samping benteng terdapat rumah tua yang dihuni hawa nafsu. Para malaikat keluar masuk ke dalam benteng melalui pintu masuk, sementara setan keluar masuk ke rumah tua tanpa ada halangan.
Pertempuran terus terjadi antara penghuni istana dengan penghuni rumah tua. Sementara setan selalu keliling mengitari benteng untuk mencari peluang lengahnya penjaga pintu benteng dan berusaha menerobos celah tembok. Karena itu, tidak selayaknya sang penjaga lengah meskipun hanya sesaat. Dia harus mengontrol semua pintu dan memperhatikan celah benteng karena musuh tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menerobos ke dalam benteng. Salah satu tipu daya setan adalah perasaan was-was dalam bersuci dan sholat. Orang yang was-was merasa air yang digunakan untuk wudhu tidak cukup mensucikannya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Begitu pula ketika sholat, orang yang was-was merasa belum khusyuk ketika melakukan takbiratul ihram, hingga harus berulang-ulang, bahkan ia sering lupa jumlah rakaat. Setan juga memasukkan was-was seolah-olah ia batal dalam sholatnya karena buang angin. Orang yang was-was biasanya memberati diri dalam beragama dengan cara menambah berbagai amalan dari yang disyariatkan. Rasulullah telah mengingatkan, "Wahai manusia, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama." Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibran. Usaha setan menggoda manusia tidaklah terbatas dalam satu hal semata. Usahanya untuk menjerumuskan manusia ke neraka beragam macamnya, sebagaimana beragamnya karakter dan kedudukan manusia. Senjata ampuh yang biasa digunakan setan dengan talbis, yaitu menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Inilah salah satu perangkap tercanggih setan, hingga manusia yang terperangkap dan binasa tanpa sadar. Salah satunya adalah panjang angan-angan. Dalam kitabnya Talbis Iblis, betapa sering terbersit di hati seorang Yahudi atau Nasrani kecintaan terhadap Islam. Namun iblis senantiasa menghalang-halanginya dan membisikkan ke hati mereka, "Jangan terburu-buru masuk Islam, pikirkan dengan seksama dan matang." Sehingga mereka menunda-nundanya hingga maut datang menjemputnya dan mereka mati di atas kekafirannya. Demikian juga yang terjadi pada pelaku maksiat agar menunda-nunda taubatnya. Iblis membuat mereka terhalang dari taubat melalui jalan syahwat sehingga mereka menunda-nunda taubatnya. Iblis akan senantiasa menanamkan dan menumbuhkan sikap malas dan menunda-nunda amal. Ibnu Jauzi berkata, penyebab kelalaian, meremehkan kebaikan, dan kecenderungan pada keburukan adalah panjang angan-angan. Orang yang berangan-angan akan beramal banyak pada waktu subuh, maka pada malam harinya ia beramal ala kadarnya. Berbeda dengan orang yang membayangkan kematian di depan matanya. Ia akan bergegas dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Nabi SAW bersabda, "Solatlah engkau sebagaimana solat orang yang akan berpisah dari kehidupan dengan datangnya malaikat maut, seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang terbangun dari tidurnya untuk sholat malam atau sholat subuh, setan kemudian berbisik padanya, "Tidak perlu terburu-buru, hari masih gelap, masih ada waktu longgar untuk sebentar berbaring." Lalu, setan menghalangi matanya hingga ia tertidur pulas hingga matahari terbit. Sikap menunda-nunda sudah menjadi tabiat manusia. Ini akan sulit dilawan, kecuali orang yang sadar akan dirinya sehingga melawannya dengan sekuat tenaga. Dia mengetahui bahwa dirinya tengah berperang dan musuh tidak pernah malas untuk menyerang dirinya. Karena kebodohan kita, setan dengan leluasa memperdaya kita. Yang berbahaya dalam hal akidah, setan mengusik kita untuk mempertanyakan zat Allah dan sifat-sifatnya, hingga kita menjadi ragu terhadap Allah Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda,
Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian seraya bertanya, "Siapakah yang menciptakanmu?" Dia menjawab, "Allah." Setan bertanya, "Siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Dia menjawab, "Allah." Setan bertanya lagi, "Siapa yang menciptakan Allah?" Jika salah seorang di antara kalian merasakan sebagian dari yang demikian itu, maka hendaklah dia berkata, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Muslim. Iblis dan pasukannya juga berusaha memperdaya kita dengan memusuhi Allah, dengan menebar rasa iri dengki, misalnya dengan mengatakan, "Mengapa Allah menyempitkan rezeki orang yang bertakwa dan melapangkan rezeki orang yang durhaka?" Semua bencana ini terjadi karena kita jauh dari ilmu dan menjauh dari para ulama, meragukan fatwa-fatwanya, bahkan membencinya. Karena itulah kita sering berbicara tanpa ilmu sama sekali dan sering mengomentari bahkan mencaci sesuatu, misalnya lewat media sosial, tanpa didasari ilmu sama sekali. Menurut Ibnu Jauzi, kendaraan setan itu gosip, keraguan, dan perdebatan yang tidak membuahkan keyakinan yang bisa dijadikan pegangan. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan-perkataan indah untuk menipu. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Imam Ibnu Al-Jauzi menyebutkan bahwa di antara bentuk talbis iblis terhadap orang awam ialah ketika seseorang itu merasa puas dengan jalan pikiran atau pemahaman dirinya sendiri. Tidak peduli apakah pemahamannya menyelisihi ulama ataukah tidak. Sehingga bila fatwa para ulama menyelisihi kepentingannya, ia buru-buru melakukan bantahan. Bahkan di antara mereka ada yang mencela dan mencaci para ulama. Orang yang tidak memiliki ilmu biasa diperangkap dengan sikap fanatisme terhadap mazhab tertentu atau golongan tertentu. Fitnah terbesar yang terjadi pada sejarah Islam diawali dengan fanatisme. Ada sekelompok umat yang mengagung-agungkan salah satu sahabat, kemudian mencaci sahabat lain hingga menyulut peperangan dan pertumpahan darah. Kondisi ini bisa saja terjadi di negeri ini, apalagi menjelang pemilihan presiden. Ada sekelompok yang mengagung-agungkan salah satu tokoh calon presiden secara berlebihan hingga mata dan hatinya dibutakan untuk melihat kebenaran dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan yang semu. Talbis iblis juga berkaitan dengan keturunan. Jika Anda merasa sangat bangga karena keturunan orang terpandang, hati-hatilah karena iblis mulai menyusup. Berbangga dengan garis keturunan tidak ada manfaat sama sekali pada hari kiamat, sekalipun berasal dari keluarga para nabi, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah. Dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Nabi Nuh pun tidak mampu menyelamatkan anaknya sendiri, tak kala banjir melanda bumi ini seperti difirmankan Allah kepadanya. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Quran Surat Hud ayat 46. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim, tidak mampu memberi syafaat kepada ayahnya sendiri. Seorang pemuja berhala, bahkan Rasulullah SAW pun pernah berkata pada Fatimah, putri kesayangannya, "Aku tidak berkuasa terhadapmu sedikit pun dari kekuasaan Allah." Iblis banyak memperdaya orang-orang awam untuk mendatangi majelis-majelis zikir. Mereka menangis dan menampakkan kekusuannya. Tapi di luar majelis, mereka masih melakukan kebiasaan lamanya, menggunjing, tidak berbakti pada orang tua, dan berbuat aniaya kepada orang lain. Mereka beranggapan dosanya akan terhapus dengan mendatangi para ulama. Bahkan ada sekelompok umat yang mempraktekkan berbagai infak sebagai kafarat dosa dengan jumlah tertentu, dengan keyakinan dosanya akan terhapus jika membayar sejumlah infak kepada para imam mereka. Talbis iblis terhadap orang-orang kaya menurut Ibnu Jauzi memiliki 4 cara.
Pertama, dari cara mencari harta. Mereka lebih banyak memperolehnya lewat riba. Kedua, dari sisi kebatilannya. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat karena beranggapan mereka tidak dibebani kewajiban zakat. Ketiga, dari sisi penumpukan harta. Orang kaya melihat dirinya lebih baik dari orang miskin. Padahal kemuliaan seseorang tergantung pada keutamaan jiwanya. Keempat, dari sisi pembelanjaannya, orang kaya membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan. Bukan sesuatu yang diperlukan, tapi untuk menaikkan gengsi dan status sosialnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam sabdanya, tidak bergeser kaki seorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam bersedekah, setan pun menjebak kita dalam ria. Amal soleh tidak dilandasi karena Allah. Dalam bersedekah, ia lebih mementingkan orang lain yang akan berdampak pada ketenaran dirinya. Sedangkan kerabatnya yang miskin tidak pernah diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu pahalanya adalah sedekah. Sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat ada 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Orang-orang miskin pun tidak terlepas dari perangkap iblis. Di antara mereka ada yang menampakkan diri sebagai orang miskin. Dia terus-menerus menengadahkan tangan kepada orang lain dan mengemis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta harta manusia karena menginginkan harta yang banyak, berarti dia meminta bara neraka. Maka terserah apakah dia meminta yang sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim. Orang miskin seharusnya bersikap wajar dan menyembunyikan kemiskinan, kemudian bersyukur atas apa yang didapatnya. Tapi iblis kembali mendatanginya. Mungkin dia berkeluh kesah atas takdir Allah itu, atau dia merasa lebih baik dari orang kaya karena kezuhudannya. Ini pun bagian dari talbis iblis. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci. Amin. Nah, pemirsa Kasana, inilah talbis iblis yang harus kita waspadai. Ingatlah, iblis dan bala tentaranya adalah musuh yang akan menjerumuskan kita kepada api neraka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.